Nama saya Rinda Alaska Suyanto dengan NIM F119063 S1 Transfer Ekonomi Pembangunan UNS. Saya ingin mempresentasikan mengenai fakta dan opini struktur ketenaga kerjaan di Indonesia untuk melengkapi tugas kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Suatu negara dapat digambarkan di antaranya melalui struktur lapangan kerja utama, status pekerjaan utama, dan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh pekerjanya. Dengan melihat ketiga hal tersebut, dapat digambarkan kondisi suatu perkembangan yang terjadi dalam struktur ketenaga kerjaan di negara tersebut. Faktanya, jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2020 masih didominasi oleh 3 lapangan pekerjaan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,04%. Perdagangan besar dan eceran sebesar 18,63% dan industri pengolahan sebesar 14,09%. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase jika dibandingkan pada Februari 2019, terutama pada jasa pendidikan 0,24%, konstruksi 0,19%, dan jasa kesehatan 0,13%. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,42%, kemudian perdagangan besar dan eceran 0,29% dan jasa lainnya 0,21%. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal dan informal secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Berdasarkan gambar tersebut, pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan atau pegawai. Sedangkan sisanya termasuk pekerja informal, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Pada Februari 2020, terdapat sejumlah 56,99 juta orang atau 43,50% bekerja pada kegiatan formal, dan sebanyak 74,04 juta orang atau 56,50% bekerja pada kegiatan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mayoritas adalah mereka yang berstatus buruh atau karyawan atau pegawai, yaitu sebanyak 52,20 juta orang. Sementara pekerja informal paling banyak pada mereka yang berstatus berusaha sendiri sebesar 24,58 juta orang dan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh tidak dibayar sebesar 21,51 juta. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah atau SD ke bawah, sebanyak 50,96 juta orang atau 38,89%. Sementara itu, persentase penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi seperti diploma dan universitas hanya sebesar 13,02%. Dibandingkan Februari 2019, proporsi penduduk bekerja meningkat pada hampir seluruh jenjang pendidikan. Kenaikan tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SMK, yaitu sebesar 0,51%. Penurunan persentase penduduk bekerja terlihat pada jenjang pendidikan SD ke bawah dan diploma 1, 2, atau 3,
yaitu masing-masing sebesar 1,62% dan 0,03% poin. Sebagian besar penduduk bekerja di Indonesia adalah pekerja penuh. Jam kerja minimal 35 jam per minggu. Pada Februari 2020, pekerja penuh sebesar 69,90%, sementara sisanya 30,10% adalah pekerja tidak penuh, atau jam kerja kurang dari 35 jam per minggu. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kategori, yaitu setengah menganggur sebesar 6,36% dan pekerja paruh waktu sebesar 23,74%. Dibandingkan pada Februari 2019, terjadi peningkatan persentase pekerja tidak penuh, yaitu sebesar 0,06%. Menurut saya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan masih belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang kurang memadai, dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit. Selain itu, masih belum terjalinnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu rendahnya penyerapan tenaga kerja terjadi karena link and match dunia pendidikan dan dunia usaha belum berjalan dengan baik dan masih banyak permasalahan lainnya. Apalagi berdasarkan data dari BPS dijelaskan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada beberapa tahun ke depan dengan puncaknya pada tahun 2025, di mana pada tahun tersebut usia angkatan kerja atau tenaga kerja kita melimpah dan ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkannya. Permasalahan berikutnya yaitu masih belum terjalinnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya perselisihan hubungan industrial seperti perselisihan antara pengusaha dan buruh mengenai hak dan kepentingan maupun pemutusan kerja. Kemudian, link and match merupakan konsep keterkaitan dan kesepadanan antara skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan kerja yang dibutuhkan. Link and match masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Ketidaksesuaian menunjukkan bahwa adanya kesulitan perusahaan dalam mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Tingginya link and match antara lain disebabkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang kurang memperhatikan kebutuhan pasar dan masih berorientasi pada lulusan berkualitas, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak terserap oleh pasar. Selain itu, banyak program pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah belum berjalan optimal dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga diperlukan upaya yang matang untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia.